Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Ada kabar nih dari Portal Islam hari Sabtu 5 Maret 2022. Judulnya, ini tampang Suwito Ayub. Buronan 15,9 triliun yang kabur ke luar negeri. Tampangnya kadrun sekali. Tapi foto Suwito Ayubnya kayak gini. Jadi dalam kabar ini Suwito Ayub ditetapkan menjadi DPO, daftar pencarian orang. Sebelumnya Suwito Ayub ini statusnya tersangka dari kasus penipuan KSP, Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti Cipta. Jadi katanya sih berawal dari kejadian sepekan yang lalu, di mana ceritanya pihak kepolisian ini melakukan pemanggilan. Terus Bapak Suwito Ayub ini izin sakit katanya, udah disertai juga tuh dengan surat keterangan dokter. Ya polisi nggak gitu aja percaya dong. Mereka langsung tuh cek ke lokasi, ke rumahnya Suwito Ayub. Dan ternyata Bapak Suwito Ayub ini nggak ada di rumah. Ya udah fix kalau kayak gini. Ini orang udah kabur gitu ceritanya. Tapi parahnya nih ya sahabat sekalian, ini bocah Napaya udah kabur sejak tahun lalu. Dia terdeteksi melintasi Singapura pada akhir tahun 2021. Jadi dia katanya sih udah memalsukan paspor. Walaupun namanya beda di paspor itu, tapi fotonya sama. Cuman kata polisi sih ini masih dilakukan pendalaman. Ya bagus Pak Polisi, alhamdulillah dilakukan pendalaman. Jadi rizki para penggali kubur ini bertambah. Pendalaman. Tapi ini kan yang saya curigai dari awal, kalau nama Suwito Ayub ini bukan nama asli. Nggak bisa jadi nama aslinya ini malah nama yang ada di paspor tersebut. Nah, jadi siapa namanya? Ya seperti biasa, di berita-berita yang kami temukan, nggak lengkap tuh datanya. Tidak disebutkan siapa nama yang tercantum di paspor palsunya Suwito Ayub. Ya mungkin namanya Siska. Secret ini kakak. Dan masih dari berita yang sama, uang gagal bayar sebanyak 15,9 triliun ini berasal dari 14.500 investor, kurang lebih segitu. Dan kalau saya rata-ratain, jadi datar. Ya kalau saya rata-ratain sekitar 1 miliaran lah ya per orang. Nah terus ada tambahan nih dari harian terbit. Harian terbit loh ya, kalau yang terbit harian itu kan Matahari, terbit harian. Jadi katanya pihak kepolisian ini sedang mencari harta dan aset yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Dan nantinya harta dan aset yang sudah dikumpulin ini dibagikan tuh sama para korban. Ya ini tanda terimanya Pak, tanda terimanya jangan curiga dulu, ini tanda terimanya. Nah hartanya sih dikasihin ke para korban. Nah kalau para sahabat tadi cukup geram dengan berita penipuan yang dilakukan oleh KSP ini, apalagi di kabar selanjutnya nih. Jadi dari Makassar Terkini edisi 7 Maret 2022 ada pengguna sosial media netizen lah ya, namanya adalah Hansen Joyokromo. Nah Hansen Joyokromo ini viral akibat postingannya yang menghina agama kita. Dan pas saya baca ya aduh polanya sama, ini pola-pola yang digunakan oleh para penista agama Islam ini sama semua. Lo kirim gambar ini dengan maksud nyerang gua. Haha bos, gua kan ex-muslim. Islam itu agama yang bikin bodoh suatu bangsa. Bangsa jadi mabok apabila Islam berkuasa. Ya oke lah, oke dia berpendapat seperti itu, oke. Tapi saya curiganya dia ini nggak paham sejarah. Kalau dia membaca sejarah, dia pasti mengenal yang namanya dark
Age, abad kegelapan. Abad kegelapan ini kan terjadi antara abad ke-5 sampai abad ke-14. Kenapa disebut abad kegelapan? Karena di 900 tahun tersebut adalah masa-masa keruntuhan imperialis Roma dan juga Renaissance. Dan mereka berpendapat kalau di masa-masa tersebut manusia tidak mengalami kemajuan secara kultural dan juga teknologi. Tapi di lain sisi, pada rentan abad ke-8 sampai abad ke-14, itu kita kenal juga dengan sebutan Islamic Golden Age, di mana selama kurang lebih kurun waktu 700 tahun, Islam ini berada di puncak peradabannya. Selain menguasai banyak daerah di seluruh dunia, umat Islam saat itu juga membuat dunia semakin maju dengan mengembangkan ilmu-ilmu astronomi, fisika, matematika, sampai ilmu kedokteran. Nah, terus lanjut nih, dia bilang juga semua teknologi bisnis ditinggal. Negara sibuk ngurusin surga, Arab, 72 bidadari, kofar kafir, halal haram, mundur, kacau, gitu katanya. Hansen Joyokromo juga nggak puas tuh posting 1 kali doang, dia posting sampai 2 kali. Dan dalam postingan yang keduanya dia bilang gini, doyan ngebunuh orang gak bersalah, bom Bali, bom gereja, biadab memang Islam ini. Ya udah, kita mah gampang aja, kita tinggal kasih data. Nih datanya, ini adalah tingkat kejahatan tertinggi di seluruh dunia. Nah, dari 10 negara ini, negara yang mayoritas Islam ini hanya 2, Syria dan Afghanistan. Tapi kita juga tahu kan kedua negara ini adalah negara yang sedang berperang. Jadi sangat wajar kalau tingkat kejahatannya jadi tinggi. Lalu kita lihat juga data yang ini kita kasih. Nah, ini adalah data negara dengan tingkat kriminalitas terendah. Peringkat 1 sampai 5, 3 diantaranya adalah negara yang mayoritasnya Muslim. Jadi Anda harusnya bisa melihat kalau yang namanya Islam tidak membuat sebuah negara menjadi negara yang jahat, ya enggak. Tuh lihat fakta, data. Tapi kalau dia akhirnya bilang, ya kan wajar kalau ketiga negara Muslim ini mempunyai tingkat kejahatan yang rendah, karena ketiga negara Muslim ini adalah negara-negara yang kaya. Nah, ini nggak nyambung lagi dengan apa yang dia katakan di awal. Ya kita balikin aja, ya katanya negara Muslim tidak memperhatikan masalah ekonomi, membuat sebuah negara menjadi mundur dari segi ekonomi. Ini buktinya Islam justru dapat memajukan ekonomi suatu negara. Terus terakhir dia bilang simpen dulu keselnya, ini terakhir nih, beneran terakhir nih. Bangsa Indonesia mundur dikuasai Islam. Negara cuman ngurusin kofar kafir, halal haram. Tiap tahun ngasih pemasukan Arab dalam kurung upeti triliunan rupiah lewat haji dan umroh. Ngasih pemasukan lewat haji dan umroh, iya betul sampai situ. Ya kita juga nggak usah sakit hati, karena haji adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Tapi kalau dia bilang ngasih semua biaya haji kepada Pemda Arab Saudi, ya tidak. Nah, kalau ke Kemenak, iya kita ngasih setiap kali kita daftar haji, kita ngasih ke Kemenak. Bukan tahunan, tapi yang daftar haji ini bisa jadi mingguan ada, malah harian juga ada. Terus yang daftar haji, ya enggak? Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini, karena kebutuhan pun kemudian bertambah.
Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.